3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Orang Pondok. Oke, kita ketemu lagi di Kampung Pondok Podcast, podcastnya Orang Pondok. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu, dua remaja putri. Ini dua remaja putrinya semuanya atlet, ya, atlet bulu tangkis. Nah, pada beberapa waktu yang lalu juga mengikuti pertandingan bulu tangkis di Cuakwa Jise Kongsi yang diadakan juga oleh perkumpulan Cuakwa. Nah, pada malam hari ini kita ingin lebih mengenal dekat kepada dua remaja, ya, dua remaja putri ini yang berbakat di olahraga badminton. Nah, kita ingin mengenal lebih dekat kepada adik-adik semuanya. Nah, mungkin saya bisa langsung ingin meminta Ivana, teman-teman di sini, adik-adik, untuk memperkenalkan diri supaya pemirsa di rumah, pemirsa di Kampung Pondok Podcast bisa mengenal lebih dalam. Oke, saya mulai dengan siapa namanya? Karisa, silakan Karisa. Saya ingin tahu, mungkin bisa diperkenalkan diri. Karisa mungkin umur berapa, kelas, jumlah saudara dan lain. Silakan Karisa. Oke, nama saya Karisa Lim Putri Bangsa, bisa dipanggil Karisa. Umur saya 14. Asal Padang. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Sekolahnya di mana? SMP Frater. Oh, SMP Frater. Kita lanjut ke teman Karisa, siapa namanya? Ivana. Boleh perkenalkan diri, Ivana? Nama saya Ivana Machiko Santoso, biasa dipanggilnya Ivana. Umur saya 14 tahun, lalu saya sekolahnya di SMA Don Bosco. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Nah, dua remaja putri yang sudah hadir di sini, Ivana dan Karisa, ingin berbagi kepada pemirsa Kampung Pondok Podcast. Nah, bagaimana pengalamannya? Bagaimana pengalamannya dalam bermain badminton sehingga dengan umur yang masih muda tapi sudah menjadi bisa menjuarai beberapa pertandingan bulu tangkis. Nah, sebelum masuk ke sana saya ingin tahu, kalau Karisa marganya apa? Wi. Berarti nama papanya Wi apa? Wi Tenswi. Kalau Ivana? Cia. Nama papanya siapa? Cia Junpo. Wah, ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa, pemirsa? Ya, kita sebagai orang Tionghoa juga, ya, harus tahu marga kita apa sehingga kita bisa melihat garis keturunan secara Tionghoa. Oke, saya juga ingin mengetahui. Nah, seperti Karisa dan Ivana, ya kan? Nah, bagi kebanyakan anak-anak yang seumuran Karisa dan Ivana, saya melihat masih belum tahu, istilahnya belum tahu ini ya, passionnya, semangatnya apa. Nah, saya ingin tahu dulu ke Ivana. Sejak kapan Ivana hobi main bulu tangkis ini? Sejak kelas 2 SD akhir, habis itu cuma sebentar. Kelas 2 SD. Umur berapa tuh ya? Kira-kira 7 tahun atau 6 tahun. 7 tahun atau 6 tahun ya. Berarti dari SD itu ikut ini ya, ada ikut klub atau cuma bermainnya sekedar di lapangan atau seperti apa? Awalnya dari pertama ikut eskul, habis itu dimasukin sama papi ke klub, habis itu pindah ke olahraga lain. Oh, sempat pindah ke olahraga lain. Nah, sebelum lebih lanjut, saya juga mau tanya, kalau Karisa di badminton, bulu tangkis ini sejak kapan? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. 4 SD, kalau sekarang kelas 3 SMP. 3 SMP, berarti lebih kurang 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk pengalaman di badminton. Kalau pengalamannya juga memang ikut klub atau seperti apa? Ya, ikut klub, diikutkan papi. Oh, diikutkan papi. Ini berarti anak-anak papi, anak-anak apa nih, semuanya penuh semangat, ya. Nah, ini juga kepada pemirsa semuanya yang mungkin
bisa kita melihat di banyak, saya lihat di anak-anak sekarang sih memang dengan bermain gadget ya banyak hal positif yang bisa diambil, tapi harus seimbang juga ya dalam melakukan kegiatan. Jika ada kita banyak sosialisasi, artinya saya melihat Ivana dan Clarissa ketika bermain bulu tangkis pasti di sana banyak pelajaran bisa diambil dari yang namanya kerjasama ya kan, kekompakan, dan juga banyak hal-hal positif yang diambil. Jadi saya lihat juga harus seimbang antara gadget dan juga seimbang dengan olahraga yang diminati. Nah, saya lanjut ke Ivana. Ivana saya dengar juga banyak ini ya, sudah banyak ikut kejuaraan bulu tangkis, ya kan? Nah, kalau boleh tahu kejuaraan-kejuaraan apa saja yang Ivana pernah ikuti, mungkin juga bisa diceritakan saat misalnya Ivana main gitu kan. Nah, saat pertama pastinya tidak selalu menang dong, pasti ada kalah gitu. Nah, bagaimana perasaannya saat kalah? Kenapa sudah kalah mau tetap juga ikut terus berjuang main bulu tangkis? Pertandingannya banyak, nggak gitu ingat semuanya. Oke. Kalau mau terus ikut, pertama-tama emang kalah terus sih. Udah beberapa kali tanding, udah lumayan lama baru juara gitu. Karena motivasinya juga karena tengok orang lain udah juara, kitanya kapan. Oke, berarti Ivana walaupun kalah, kenapa mau tetap main? Kan biasanya kalau saya lihat orang ini kan main tuh mau menang terus. Orang juara, kenapa kita enggak? Oke, artinya Ivana melihat bahwa dalam suatu olahraga atau pertandingan itu butuh proses, betul kan? Betul. Oke, kalau pertandingan pertama aja saya mau tahu di mana Ivananya tadi. Pertama kali tanding itu di Semen Padang. Di Semen Padang. Ya. Itu saat umur berapa? Mungkin pas kelas 6 SD atau kelas 5 gitu. Oh, oke. Berarti Ivana kan ikut pertama kali kelas berapa tadi? 2 SD atau 4 SD ya? 2 menuju ke kelas 3 SD. Oh, ikut pertama kali sudah mulai pegang raket lah ya, pegang raket, bermain badminton, kemudian ikut klub itu ya. Nah, tapi pertandingan pertama di kelas 4 SD. Kalau pertandingan bukan kayak O2SN itu tuh ya kelas 5 atau 6 gitu. Kelas 5 atau 6. Nah, kalau Clarissa bisa ceritakan nggak pertandingan pertama kapan? Pertandingan pertama kelas 5 SD. 5 SD. Nah, berarti di mana tuh pertandingan Clarissa? Enggak inget. Di Hall Cintana kayaknya. Oh, di Hall Cendana. Berarti itu pertandingan antar ini ya? Antar sekolah? Ya, sekolah. Oh, antar sekolah. Nah, kalau saya lihat berarti Ivana dan Clarissa ini waktu itu menang nggak? Pas main tuh? Menang, soalnya yang lawannya orang baru megang raket. Oh, ini pengalamannya nih, si Clarissa waktu main pertama kali langsung menang, ya kan? Kalau Ivana main pertama kali tanding kalah. Nah, ini agak menarik nih, kalah, tapi tetap mau ikut tanding kan? Nah, coba Ivana bisa ceritakan kenapa istilahnya kadang kalau saya lihat kan sudahlah kalau kalah biarinlah, nak mau main lagi gitu kan. Kenapa Ivana betul-betul pengen coba lagi, latihan lagi kan? Berarti kan kalah latihan sampai ikut juara-juara lagi. Nah, kenapa Ivana betul-betul ingin seperti itu gitu? Itu lebih kayak pengen ada ngikutin satu idola gitu. Oh, ada ikut suatu idola nih, menarik. Berarti Ivana ada ini ya, ada idola lah. Saat bermain bulu tangkis ada idola gitu. Siapa idola Ivana? Kalau dulu pas Sorry, sebelum lanjut, ini cowok atau cewek dulu? cewek. Oh, cewek. Saya pikir idola cowok karena suka sama cowoknya. Berarti idola cewek ya. Oke, siapa tuh pemain bulu tangkisnya? Dulu pas masih zaman sering kalah, Akane Yamaguchi. Siapa? Akane Yamaguchi.
Oh, Jepang. Iya. Saya aja nggak tahu tuh. Berarti atlet bulu tangkis asal Jepang ya? Iya. Nah, kalau misalnya yang asal Indonesia, siapa yang diidolakan sama Ivana? Kalau yang sekarang ini masih pemain-pemain muda kayak Gregoria, lalu ada Komang sama Bilkis Prasista. Oh, kayaknya harus upgrade ilmu saya nih, Sako. Pemain muda, saya cuma tahu kalau bulu tangkis ya, Susi Susanti, terus apa yang suaminya Alan apa? Alan Budi Kusuma. Alan Budi Kusuma. Ternyata sekarang sudah banyak atlet-atlet muda tapi sudah nak ngikutin lagi nih. Karena kenapa? Biasanya kan kalau kita hobi, ya kan, kita ngikutin main bulu tangkis, otomatis kita tahu kan nama atletnya. Nah, masalahnya Koko juga nggak bisa lagi main bulu tangkis, ya kan? Kalau main bulu tangkis nanti bisa guling-guling, ya nggak Karisa? Ketawa sih Karisa. Nah, kalau Karisa setelah menang, apakah langsung puas? Gua sudah jadi pemenang, nggak ada orang bisa kalahkan. Enggak. Nah, terus kenapa masih mau latihan? Ya belum maksimal lah mainnya kok. Belum maksimal Belum mainnya. maksimal. Nah, kenapa kalau belum maksimal, kemudian apa namanya, Karisa tetap latihan ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ngomong-ngomong kayak Ivana berapa kali maksudnya dalam satu latihannya dalam 1 minggu berapa kali seperti itu? Kadang full dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu? Iya. Itu jam berapa? Berarti Ivana masih sekolah kan? Masih. Oh, berarti dibagilah waktunya. Gimana cara Ivana bagi waktunya? Pulang sekolah, sekarang kan baru masuk SMA. Pulang sekolah kisaran sampai rumahnya 3:30 lewat 15. Jadwal latihannya kebetulan jam 5. Oh, jam 5. Iya. Terus PR nggak buat? Mama buat kan? PR kalau udah pulang latihan baru dikerjain. Pulang latihan Ivananya berapa? Kadang tergantung pelatihnya, kadang ditambahnya sampai jam 8:30 atau jam 9. Normalnya jam 8. Normal jam 8 malam. Berarti pulangnya jam berapa tadi? 3:30. Pulang sekolahnya 3:30. Latihannya jam 5. Iya. Iya kan? Terus jam 9 malam. Nah, ayo siapa yang buat PR ya? Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Berarti harus ini ya. Harus kalau kata orang Padang tuh apa? Batanggang, apa? Bagadang. Harus begadang. Kalau Karisa gimana? Sama? Satu klub. Satu klub. Nama klubnya apa sih? PB Kiar Sport. Care Sport. Kiar Sport di mana? Saya dulu Koko dulu nih anak klub loh. Nah, nanti saya pengen sengel sama si Ivana nih. Ya kan? Boleh enggak nanti kita sengel? Boleh, tapi diatur waktunya dulu. Oh, diatur waktu. Kenapa diatur waktunya? Besok nih dalam minggu nih bakal berangkat. Bakal berangkat. Berarti banyak lagi pertandingan Ivana mau ikut. Banyak. Berarti kalau Koko di sini mau ikut tanding nih, berarti harus jadwalnya padat dong. Iya bisa. Hah? Kalau jawab padatnya sudah punya cowok belum? Hah? Belum. Jangan terlalu padat, nanti nak ada waktu untuk cowok loh. Biarin. Coba tanya papa, udah boleh cowok belum pak? Nggak bakal boleh sudah. Nggak bakal boleh. Tapi pasti ada ini kan, ada apa namanya? Biasa kan kalau di sekolah gitu kan. Kalau misalnya atlet dulu kan kalau main atlet bulu tangkis, idolanya siapa? Orang Jepang tadi? Akane Yamaguchi. Itu kan kalau atlet bulu tangkisnya. Kalau apa idola bulu tangkisnya. Kalau idola sekolah pasti ada. Siapa idola di sekolah? Nggak ada. Cowok idolanya. Hah? Nggak menarik. Untuk menarik. Wah, ini karena ada papa. Ini karena papa ada nih Sako, ya kan? Jadi Ivana kalau ada papa dia enggak menarik gitu ya kan? Nanti japri aja ke Koko kasih tahu. Ini kok gitu kan. Kalau Karisa Udah. sudah ada cowok? Belum. Saya bilang loh sama mama ya. Hah? Koko bukan om. Memangnya om. Jadi kalau Karisa juga latihannya sama kayak Ivana tiap hari. Iya. Tiap hari. 3 kali seminggu. Oh, lebih banyak Ivana berarti ya. Iya.
Dia ngikutin jadwal KOP. Kalau Ivana ada tambahannya. Oh, ada tambahan. Dulu Koko kan kenal sama Karisa nih dulu. Dulu badannya berbadan. Sekarang udah jauh langsing ya. Saya nggak mau kurus-kurus nih Ivana. Karisa. Karisa berarti diet makan atau cukup main bulu tangkis ya kurus nih? Main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Berarti Sako, kita harus mulai besok nih main bulu tangkis lagi Sako. Nggak boleh berbusa-busa lagi Sako. Harus main bulu tangkis. Nah, kau juga pengen tahu kan? Tadi kan kata Ivana, kata apa? Karisa, itu kan main bulu, pas mau tanding kan banyak kok, nggak tahu yang mana gitu kan, dan ingat. Nah sekarang, kau mau tahu nih pertandingan yang paling berkesan bagi Ivana pas di mana? Tanding di mana? Mungkin yang paling berkesan bagi Ivana. Kayaknya pertandingan apa ya namanya? Kejurprov menuju Piala Presiden sama LBS. Kejurprov? Kejuaraan apa tuh singkatannya tuh? Kejuaraan provinsi kalau nggak salah. Nah, kenapa buat berkesan? Karena ada koko-koko di sana? Hah? Koko-koko ganteng di sana? Bukan? Karena kenapa? Dapat juara 1, terus yang di Liga Badminton Sumbar tuh atau LBS tuh juga juara 1. Juara 1. Itu single putri atau ganda atau campuran? Kebetulan kalau yang Kejurprov ini cuma ada tunggal putri. Tunggal putri. Berarti tahun berapa? Pas kelas berapa Ivana juara 1 itu? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Itu yang paling berkesan lah ya. Betul-betul Iya. juara 1 lah. Bangga lah. Pasti papa mama bangga dong. Ya enggak? Hah? Tahu. Bangga lah. Berarti kalau sudah juara 1 Pak, kalau udah juara 1 nanti bolehlah apa namanya, kalau ada idola cowok bolehlah Pak bilang. Hah? Nggak itu mintanya. Oh, itu mintanya. Terus kalau Karisa, kalau pertandingan yang paling berkesan kapan? O2SN kemarin kok. Apa? Odel Wes? O2SN. KOSN. Apa tuh? Ke O2SN. K2SN. Itu kayak pertandingan antar pelajar per tingkat gitu. Oh, per tingkat. Berarti yang ngadain sekolah atau klub atau apa? Sekolah. Sekolah yang ada. Pemerintah. Pemerintah ya yang ngadain ya. Oh, berarti pemerintah adain. Terus Makan permen lah dulu, makan permen dulu. Jadi inilah saya minum Seko. Silakan minum dulu. Karisa sama Ivana. Karena tadi ini sebelum ini cerita mau berat lagi loh. aduh sakit. Cerita udah mau lebih berat harus minum dulu.